Salam jumpa pemirsa setia TVRI Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami hadir kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Cinta Sehat. Nah pemirsa, hari ini sudah hadir di sini bintang tamu yang tentunya akan membagikan ilmu dan pengetahuan yang tentunya bermanfaat untuk kita sekalian. Langsung saja kita sapa, di sini ada Dr. Diana Rosemary, spesialis kedokteran jiwa. Halo dokter, gimana kabarnya dok? Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tentunya topik yang sangat menarik, yaitu burnout dan depresi, dua sisi dari koin yang sama. Nah mungkin ini nih dok, pemirsa di rumah nih sudah mungkin familiar ya dok dengan kata burnout dan depresi. Tapi boleh nggak dokter jelasin secara singkat nih mengenai burnout dan depresi itu sebenarnya apa sih dok? Oh ya, jadi kalau burnout itu merupakan suatu kondisi di mana kita mendapatkan stres yang berlebihan dan berkepanjangan sehingga menimbulkan burnout. Sedangkan kalau depresi itu memang berbeda dengan burnout. Burnout ini bukan suatu kondisi medis ya. Jadi bukan suatu diagnosa, tapi depresi itu merupakan suatu diagnosa atau kondisi medis yang salah satu beberapa cirinya adalah merasa sedih setiap waktu, merasa tidak berenergi, tidak bersemangat, dan biasanya muncul dalam waktu lebih dari 2 minggu, sehingga memerlukan perawatan atau pengobatan seperti itu. Oke, mungkin itu secara garis besar mengenai perbedaan antara burnout dengan depresi ya dok ya. Nah dan kenapa kedua istilah ini seringkali dianggap serupa tapi sebenarnya timpang tindih begitu dok? Mungkin bisa dijelaskan. Karena tanda-tanda dari burnout maupun gejala dari depresi itu hampir sama. Jadi kalau misalkan kita burnout, biasanya burnout itu munculnya kan karena salah satu aspek ya, misalkan contohnya karena pekerjaan. Jadi kita ada stres di pekerjaan yang tidak bisa kita selesaikan dan itu berlangsung yang lama sehingga menimbulkan kondisi burnout. Kondisi burnout ini gejalanya antara lain merasa lelah terus-menerus, terus merasa gagal karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, kemudian sering sakit karena imunitasnya menurun. Kemudian juga kadang-kadang ada juga karena burnoutnya itu akhirnya menarik diri dari pergaulan. Jadi lebih senang menyendiri. Jadi lebih introvert gitu. Jadi lebih introvert, tidak seperti biasanya. Nah, pada depresi juga bisa ditemukan gejala seperti itu. Jadi akhirnya sering tumpang tindih antara burnout dan depresi. Oke, karena ini ya dok ya, untuk gejala-gejala yang terdapat pada dua kondisi ini serupa ya dok ya. Banyak gejala-gejala yang terbilang sama begitu antara burnout dan juga depresi. Nah dok, dan mungkin kenapa sih kita penting nih dok untuk membahas topik ini? Oh ya, pentingnya karena stres itu kan pasti semua manusia pasti akan stres ya. Cuman bagaimana kita harus mengatasi stres tersebut. Cuman pada umumnya biasanya pada orang-orang yang akhirnya kurang bisa mengatasi stresnya pasti akan terjadi burnout. Nah kalau misalkan burnout ini tidak ditangani dengan baik, maka orang tersebut akan mempunyai resiko tinggi untuk terjadi depresi. Nah dengan depresi kalau tidak ditangani dengan baik, kalau kita tidak menyadari bahwa kita berada dalam kondisi depresi, pasti akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti itu. Oke dok, karena ini ya stres dan juga stres burnout ataupun depresi ini memang berada di keadaan kita sehari-hari ya dok ya. Dan yang bagaimana kita menangani begitu, bagaimana kita menangani stres kita sehingga tidak berkelanjutan sampai ada pada tahap
burnout maupun depresi ya dok ya. Makanya maka dari itu penting nih untuk bagaimana kita membahas bagaimana cara kita untuk mengelola stres kita ya dok ya, atau mengendalikan begitu stres kita. Nah dok, dan sebenarnya apa saja gejala umum nih dok daripada burnout dan bagaimana membedakannya dari kelelahan seperti biasa? Maksudnya membedakan kelelahan seperti biasa? Kelelahan seperti pada biasanya dan kelelahan dikarenakan sedang burnout gitu dok. Kalau misalkan burnout itu, kalau misalkan kita lelah karena pekerjaan ya, jadi biasanya kalau kita istirahat, tidur atau misalkan ya istirahat biasa tidak mengerjakan apapun, setelah itu kita kembali bekerja, maka kelelahan itu akan hilang. Itu ya lelah fisik aja, karena pekerjaan kita mungkin kalau waktu kita bekerja kita memforsir tenaga sehingga menjadi lelah. Tapi saat istirahat kelelahan itu akan menghilang setelah kita istirahat. Sedangkan pada burnout rasa lelah itu akan terus ada walaupun kita sudah istirahat. Jadi misalkan kita bekerja ya, kita kan merasa lelah, capek gitu. Kita pulang, kita istirahat. Begitu kita mau bekerja aja belum, tapi membayangkan mau bekerja lagi tuh rasanya udah lelah lagi gitu. Malah semakin capek karena kita sudah memikirkan stressor yang akan kita hadapi saat bekerja. Jadi itu mempengaruhi akhirnya kita merasa lelah setiap saat walaupun sudah beristirahat. Oke, gitu. Jadi itu yang ini ya dok ya, yang membedakan daripada kelelahan biasanya dengan kelelahan ketika terjadi burnout begitu ya dok. Ketika kelelahan pada saat burnout ini berarti kelelahan yang tidak ada habisnya ya dok ya? Iya. Kelelahan secara terus-menerus seperti itu dok? Ya karena burnout itu kan stres yang berkepanjangan ya, jadi stres yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi karena kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah atau stres itu, akhirnya kan berkepanjangan sehingga menjadi burnout. Nah kan kita pasti capek kalau menghadapi masalah yang tidak ada akhirnya. Yang secara terus-menerus. Jadi fisik kita juga capek, mental kita juga ikutan capek. Jadi itulah membuat kita jadi serasa kayaknya kok capek ini tidak berhenti-berhenti gitu. Ya, baik. Nah dok, kalau dalam konteks pekerjaan nih dok, pekerjaan ataupun pendidikan sebenarnya apa sih faktor utama nih dok yang menyebabkan terjadinya burnout? Sebenarnya ini banyak hal sih, tergantung dari lingkungan pekerjaannya, dari misalkan kalau pendidikannya tergantung juga dari lingkungan pendidikannya, tapi pada umumnya ya tergantung orang itu sendiri, bagaimana cara dia beradaptasi dengan lingkungan. Misalkan orang baru pindah kerja, kemudian dia merasakan stres di tempat kerjanya, nah bagaimana cara dia mengatasi stresnya. Bagaimana cara dia manajemen stresnya kayak gimana gitu. Oke, jadi ini ya dok ya, sebenarnya yang mempengaruhi itu memang ada faktor-faktor eksternal ya dok ya, mungkin dari lingkungan, teman kerja dan lain sebagainya. Tapi memang itu yang paling utamanya dari diri sendiri ya begitu ya dok? Ya. Bagaimana cara kita memaintain atau memanajemen emosi kita sendiri. Iya. Oke, nah dok, apakah sebenarnya burnout ini bisa dialami oleh siapa saja ya dok? Apa hanya pada profesi-profesi tertentu yang memiliki mungkin tekanan yang lebih tinggi begitu? Jadi sebenarnya burnout ini bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun, dimanapun fase mereka. Jadi tidak hanya saat kita bekerja aja maksudnya profesi yang mungkin seperti saya pekerjaannya di bagian kesehatan gitu ya. Karena berhubungan dengan kalau saya kan psikiater ya, atau mungkin dokter-dokter atau perawat yang bekerja di IGD itu kan pressure-nya pasti tinggi. Makin tinggi ya dok ya? Karena kan berhubungan dengan nyawa pasien ya gitu. Tapi mereka pasti, maksudnya bukan pasti ya, mungkin mereka juga mengalami burnout, tapi tidak hanya terbatas pada mereka saja. Pada orang lain, misalkan contohnya merawat orang yang sakit gitu ya, misalkan ada keluarga atau orang tua yang mempunyai penyakit kronis, kadang-kadang juga bisa muncul rasa burnout gitu. Jadi ataupun pada mahasiswa atau anak-anak sekolah gitu, mereka juga bisa merasakan, maksudnya bisa mengalami burnout juga. Jadi burnout ini bisa terjadi pada siapapun. Oke, gitu. Jadi ini ya dok ya, tergantung pada keadaannya sebenarnya dok ya. Keadaan yang membuat dia nih stres dan
akhirnya burnout seperti itu ya dok Iya. ya. Karena mungkin memang bukan hanya pada masalah pekerjaan ataupun pendidikan ya dok ya, yang sudah seperti yang dokter sampaikan tadi. Walaupun dalam masalah keluarga ya dok ya, mungkin merawat orang sakit itu ya biasanya ya dok ya, merawat Iya. orang sakit yang jagain juga ikutan sakit gitu ya Iya. dok ya. Bisa seperti itu, jadi dalam keadaan-keadaan dan situasi tertentu mungkin yang dapat memicu stres sehingga berujung menjadi burnout ya dok. Iya. Oke, nah dok Din, gimana sebenarnya pengaruh budaya kerja nih dan tuntutan sosial terhadap munculnya burnout? Kalau budaya sama tuntutan sosial, ya mungkin kalau misalkan ada budaya kerja atau tuntutan-tuntutan yang tidak sesuai ya dengan, kadang-kadang kan kalau misalkan kita bekerja di suatu lingkungan, ada suatu budaya yang tidak sesuai dan kita harus ikuti gitu ya biasanya mungkin. Nah itu bisa membuat orang yang tidak bisa menyesuaikan dengan budaya tersebut akhirnya mengalami stres gitu. Cuman ya memang kalau misalkan dari dirinya sendiri bisa menyesuaikan ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak bisa menyesuaikan tapi dia bisa menolak, ya itu juga tergantung dari masing-masing orangnya juga kan gitu. Tapi ya sebaiknya kalau misalkan budaya dan di lingkungan kerja ya sebaiknya kita jangan membuat budaya-budaya yang akhirnya malah yang tidak sesuai dengan pekerjaan ya gitu, akhirnya malah membuat orang lain menjadi stres gitu. Iya, jangan ini ada kayak jangan melakukan sesuatu yang sekiranya dapat ini ya dok, meningkatkan stres daripada sesama kolega kerja. Maksudnya ya kalau misalkan itu berhubungan dengan pekerjaan ya masih untuk dengan tujuan yang baik ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan itu di luar pekerjaan dan tidak ada benefitnya yang ngapain dikerjakan gitu. Jadi ini ya dok ya, ada job desk tambahan gitu ya dok ya, biasanya yang membuat nih makin stres dan berujung bisa menjadi burnout. Oke dok, ini kita udah bahas nih sedikit ya mengenai sebenarnya apa itu burnout dan apa itu depresi, tapi kita jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Ingat ya, kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang terasa berat, namun akan selalu ada orang yang mendukungmu dan peduli padamu. Hai, tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan sedih. Tapi ingatlah akan selalu ada orang-orang yang peduli dan mendukungmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak pernah ada yang peduli. Aku tahu semua ini terasa berat, tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalananmu. Segala masalah pasti ada solusinya. Karena setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita pikul bersama. Ingat, masa depanmu lebih besar daripada masalah ini. Jangan pernah ragu untuk bicara dan meminta bantuan. Kamu kuat, Kamu berharga. Dan percayalah, ada cahaya Di ujung jalan. Wih, siapa itu? Kamu tidak sendiri kawan, kau harus percaya. Meski jalan berliku, kita akan terus bersama. Bersama kita hadapi apapun rintangannya. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam acara Cinta Sehat. Nah, juga dengan masih topik kita yang sangat menarik pada hari ini, yaitu burnout dan depresi, dua sisi dari koin yang sama. Oke dok, tadi kita udah berbincang-bincang nih tentang apa sih sebenarnya burnout dan juga depresi itu secara garis besar ya dok ya, secara umum seperti apa. Nah, dan sebenarnya bagaimana sih dok gejala depresi ini berbeda daripada burnout? Jadi perbedaannya itu, kalau burnout itu biasanya hanya fokus pada salah satu aspek dari kehidupan kita. Misalkan, kalau misalkan burnout di pekerjaan, maka burnout itu hanya muncul saat waktu kita bekerja. Gitu. Jadi begitu kita pulang mungkin ketemu dengan keluarga, mungkin kemudian kita jalan-jalan keluar dengan temen tuh, rasa-rasa gejala-gejala burnout itu tidak muncul. Gitu. Jadi kita masih bisa menikmati. Jadi kalau misalkan di pekerjaan ini kita stres ya, nggak happy gitu, rasanya sensitif, gampang marah apa segala macam. Tapi kalau misalkan kita udah selesai bekerja, kemudian kita pulang ketemu sama keluarga, ketemu sama temen tuh kita masih ada bisa merasakan senang, masih ada semangat untuk melakukan aktivitas yang lain gitu bersama dengan keluarga ataupun teman. Atau dengan hal-hal yang rasanya membuat kita happy gitu ya dok? Iya, tapi kalau misalkan depresi itu dia mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Jadi mau di saat kita bekerja, mau di saat kita di rumah, ataupun maupun di saat kita mungkin diajak temen untuk having fun gitu, kita nggak merasakan rasa bahagia itu. Jadi merasa kayak ya lebih ke kayak hampa, kosong, tidak berenergi, putus asa seperti itu. Dan kalau pada depresi itu hampir setiap waktu seperti itu. Oke, dok, apakah mungkin kalau misalkan mengalami depresi itu secara mentalitas itu tidak stabil atau seperti apa dok? Tidak stabil yang kayak gimana? Ya, mungkin secara tidak stabil maksudnya dapat mungkin tiba-tiba happy nih dok, maksudnya ada titik-titik tuh dia bisa happy gitu dok. Atau kalau misalkan pada saat mengalami depresi itu memang secara moodnya tuh lurus seperti itu gitu dok, kayak merasa capek, kesal dan lain sebagainya, perasaan-perasaan negatif gitu ya dok, yang dominan gitu terjadi ketika kita mengalami depresi. Atau apakah ada titik-titik atau ada keadaan tertentu nih yang bisa membuat kita nih happy gitu? Kalau misalkan pada depresi itu karena dia moodnya kan negatif ya. Nah, jadi salah satu gejala utamanya adalah dia merasa aneh dunia, tidak bisa menikmati atau tidak bisa merasakan bahagia. Jadi selama orang depresi itu dia tidak akan merasa happy gitu. Jadi kalau misalkan secara mood kita pada orang normal, misalkan mood di sini ya lurus gini, kadang kan kita sedih di sini, kadang naik gitu. Tapi kita bisa balik lagi stabil gitu. Tapi pada orang depresi dia cenderung ke bawah terus. Kalau tidak ditangani dengan baik akan semakin turun ke bawah gitu. Oke, jadi memang itu yang menjadi perbedaan yang paling spesifik ya berarti dok antara burnout dan juga depresi. Karena memang pada saat burnout itu seperti yang sudah dokter sampaikan nih, pada keadaan-keadaan tertentu dia masih bisa merasakan bahagia gitu ya dok ya, happy. Tapi mungkin ketika diperhadapkan dengan keadaan yang membuat dia stres, di situ moodnya langsung drop ya dok. Oke. Nah dok, apa saja sih sebenarnya penyebab umum nih dari depresi secara psikologis dan juga biologis? Sebenarnya depresi itu maksudnya penyebab pastinya itu kan tidak hanya satu ya. Jadi memang dipengaruhi oleh berbagai macam juga, maksudnya berbagai kondisi juga, baik dari dirinya sendiri, personalitinya, baik dari lingkungan maupun masalah yang dihadapi gitu. Jadi tidak ada maksudnya secara khusus sama gitu ya dok? Secara khusus sama nggak ada sih, karena memang depresi itu muncul tergantung dari masing-masing orang gitu. Karena mungkin ada beberapa orang dia memang secara personality memang rentan untuk terjadi depresi. Maksudnya risiko tinggi untuk terjadi depresi. Terus jadi mungkin di hal-hal yang menurut kita, yang menurut itu sebenarnya
biasa seperti itu aja. biasa aja, tapi bagi dia itu merupakan suatu pencetus. Gitu, pencetus. Jadi ini ya, jadi pemicunya gitu ya, Dok, jadi ya? pemicunya sampai dia mengalami kondisi depresi seperti itu. Oke, jadi memang kalau penyebab umumnya sih tidak ada yang signifikan sama gitu ya, Dok, ya, antara dari satu pasien dengan pasien-pasien lainnya gitu ya. Karena memang untuk pemicu atau triggernya itu berbeda-beda ya, Dok, Iya, ya. Oke, nah Dan, apakah sebenarnya burnout ini bisa berkembang menjadi depresi ya, Dok, ya? Dan bagaimana sebenarnya transisinya nih daripada saat kita berada dalam kondisi burnout, bagaimana transisinya untuk mencapai tahap depresi itu, Dok? Jadi burnout ini dia kan mengalami kelelahan ya, kelelahan dan berkepanjangan lah istilahnya, sehingga terjadi burnout. Nah, memang tidak selalu burnout ini pasti akan terjadi depresi. Tapi orang yang mengalami burnout ini mempunyai resiko tinggi untuk menjadi depresi. Jadi tidak pasti burnout nih, lagi burnout ini ya, terus pasti nanti akhirnya dia akan jadi depresi. Belum tentu juga. Tapi kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, tidak diatasi dengan baik, maka orang yang mengalami burnout ini mempunyai resiko tinggi untuk menjadi depresi. Gitu. Oke, jadi mungkin dari pada saat burnout ini untuk mencapai depresi itu sebenarnya butuh rentan waktu berapa lama sih sebenarnya, Dok? Ada nggak kayak secara spesifik gitu? Kalau misalkan secara spesifik nggak ada ya, maksudnya dari burnout itu sampai akhirnya dia mengalami depresi, untuk rentan waktunya itu tergantung juga orangnya, tergantung dengan stresor ataupun masalah yang dihadapi yang membuat dia burnout gitu. Oke, jadi itu pun masing-masing ya, Dok, masing-masing pasiennya ya, Dok, ya. Iya. Tidak ada waktu yang Tidak ada ya spesifik yang ya, spesifik karena kan masing-masing punya karakteristik berbeda-beda masing-masing orang. Oke, dengan stress levelnya juga berbeda-beda Iya. ya, Dok, ya. Ketika mungkin ada satu yang hanya butuh 1 bulan mungkin ya, Dok, ya, untuk mencapai tahap depresi, mungkin ada yang lebih, ada yang kurang dan lain sebagainya. Memang itu tergantung daripada pribadinya ya, Dok, ya, bagaimana cara dia sebenarnya menangani burnout yang dialaminya. Iya. Oke, nah Dok, dan gimana sih peran trauma nih, Dok, atau tekanan jangka panjang dalam membentuk kondisi depresi? Dan ketika dia terdapat trauma pada masa lalu dan ditambah dengan tekanan atau trigger-trigger yang memicu, gimana sih, Dok, dampaknya kepada kondisi dia mengalami depresi? Kalau misalkan trauma jelas sangat mempengaruhi ya, maksudnya orang dengan trauma masa lalu ya sama juga mempunyai, kalau misalkan trauma itu tidak ditangani dengan baik, maksudnya tidak diselesaikan, dia akan pasti akan membawa pengalaman ya, memori yang tidak menyenangkan gitu ke depannya. Kan pasti kalau misalkan muncul lagi mungkin pengalaman yang hampir sama dengan traumanya yang dulu, dan misalkan dia belum bisa menyelesaikan dengan baik, pasti kemungkinan untuk terjadinya depresi juga tinggi gitu. Oke, jadi memang ketika pasiennya pernah mengalami mungkin trauma ya, Dok, ya, mungkin mengalami trauma, ketika terdapat trigger-trigger pada traumanya tersebut, itu bisa berkelanjutan menjadi depresi ya, Dok? Ya, bisa aja kalau misalkan ada pencetus, misalkan dia mengalami kondisi yang hampir sama gitu, bisa aja itu bisa meningkatkan resiko untuk menjadi depresi gitu, karena kan dia jadi teringat dengan traumanya yang dulu, kemudian mungkin jadi muncul rasa cemas, jadi kepikiran terus, akhirnya malah menimbulkan stresor yang baru lagi. Kemudian kalau stresornya tidak bisa diselesaikan, kan akhirnya jadi burnout lagi, akhirnya bisa menimbulkan resiko untuk terjadi depresi gitu. Oke, jadi ini ya, Dok, ketika orang terdapat mungkin trauma, dia memiliki resiko yang lebih tinggi tentunya ya, Dok, untuk mengalami burnout ataupun depresi. Iya. Oke, karena memang ada hal-hal yang dapat men-trigger dia ya, Dok, ya, untuk kembali ke traumanya waktu itu. Oke. Nah, Dok, Dan, kenapa sebenarnya burnout dan depresi ini seringkali
salah pahami nih jadi dua hal yang sama gitu. Antara burnout dan depresi ini seringkali dianggap nih sama gitu. Kenapa demikian gitu? Oh ya, ya mungkin karena ya memang dari gejalanya kan juga munculnya hampir sama gitu, sama-sama capek, sama-sama merasa lelah, kemudian merasa tidak enjoy untuk melakukan sesuatu gitu. Kemudian sama-sama juga membuat kita jadi merasa gagal akan diri sendiri. Karena kan misalkan contohnya burnout di pekerjaan, kita kan jadi tidak fokus bekerja. Jadi pastinya secara produktivitas pasti akan menurun ya. Karena kita tidak bisa konsentrasi gitu. Akhirnya pekerjaan yang mungkin bisa kita lakukan dengan baik, akhirnya mungkin tidak sebaik yang dulu. Nah kita kan jadi bertanya-tanya kenapa kok jadi kayak gini gitu. Nah akhirnya kita merasa kok nggak seperti biasanya ya, merasa gagal gitu. Pada orang depresi juga sama, dia ada yang merasa gagal, merasa bersalah gitu. Dan sama-sama juga akhirnya ada rasa untuk menarik diri karena merasa tidak pede gitu. Akhirnya menarik diri dari pergaulan, menyendiri. Biasanya diajak makan bareng mau, ini sekarang nggak mau gitu. Sudah mulai lebih menutup diri begitu ya dok ya? Karena mungkin karena moodnya yang terus-terusan negatif sehingga mungkin yang biasanya produktif jadinya produktivitasnya menurun ya dok ya? Oke. Nah dok, dan sebenarnya apa sih yang menunjukkan bahwa keduanya ini berkaitan nih dok, antara burnout dan juga depresi? Berkaitan kayak gimana misalnya? Kan kayak garis merahnya gitu, benang merahnya gitu antara burnout dan juga depresi itu seperti apa dok? Benang merahnya kan yang pasti penyebabnya itu pasti ada stresornya, ada masalahnya gitu. Jadi kalau misalkan pada burnout itu karena pada satu aspek itu ada stresor yang tidak bisa kita selesaikan. Nah kalau misalkan pada depresi juga ada satu masalah yang ada stresor yang karena masalah itu akhirnya kita jadi depresi gitu. Oke, jadi memang ini ya dok, pemicunya gitu atau triggernya antara burnout dan juga depresi ini sama gitu, dan juga burnout itu berarti menjadi salah satu fase yang harus dilewati ketika menuju depresi begitu dok? Ya pada umumnya kalau misalkan pada orang depresi biasa mungkin kalau misalkan berkaitan dengan yang berkepanjangan ya, stres yang berkepanjangan ya mungkin dia sudah melewati burnout dulu sampai akhirnya dia mengalami kondisi depresi gitu. Oke, jadi memang ini ya, itu tahapan yang pada umumnya biasanya dilewati ya dok ya, ketika pasien mengalami yang namanya depresi. Oke, nah dok, dan sebenarnya perbedaan untuk penanganannya apakah berbeda, apakah sama dok untuk penanganan terkait dengan burnout dan juga depresi ini? Jelas berbeda karena jadi burnout ini kan bukan suatu kondisi medis, jadi bukan suatu diagnosa. Jadi penanganannya jelas bukan ini ya pengobatan atau jadi kalau burnout itu hanya bagaimana sih cara kita menyelesaikan masalah itu, stresor itu mungkin di pekerjaan gitu. Maksudnya gimana cara kita menyelesaikan masalahnya gitu. Karena kan burnout itu belum tentu sampai, apalagi kalau misalkan waktu kita burnout belum sampai depresi kan berarti kita masih bisa berpikir ya gitu. Tapi kalau depresi itu dia merupakan suatu kondisi medis. Jadi harus ada penanganan secara medis ya dok ya. Oke, gitu. Menarik nih dok, ini kita mungkin udah sampai diulik-ulik sedikit nih mengenai penanganan daripada burnout dan juga depresi, tapi kita jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Hey, ingat ya, kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang terasa berat, namun akan selalu ada orang yang mendukungmu dan peduli padamu. Hai, tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan sedih.
Tapi ingatlah akan selalu ada orang-orang yang peduli dan mendukungmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak pernah ada yang peduli. Aku tahu semua ini terasa berat. Tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalananmu. Segala masalah pasti ada solusinya. Karena setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita pikul bersama. Ingat, masa depanmu lebih besar daripada masalah ini. Jangan pernah ragu untuk bicara dan meminta bantuan. Kamu kuat? Kamu berharga. Dan percayalah, ada cahaya Di ujung jalan. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, main judi terus sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya masih dalam acara Cinta Sehat. Masih juga dengan topik kita yang menarik saat ini, yaitu burnout dan depresi, dua sisi dari koin yang sama. Oke dok, tadi kita udah ini nih sedikit berbincang mengenai dengan bagaimana sebenarnya penanganan antara burnout dan juga depresi. Tadi juga udah dokter udah jelaskan sedikit nih terkait burnout itu sebenarnya ini ya dapat mungkin treatment-treatment yang dapat menyelesaikan masalah ataupun pemicu daripada burnout itu gitu. Sedangkan ketika pada tahap depresi itu dibutuhkan penyelesaian secara medis ya dok ya, karena depresi ini yaitu permasalahan medis gitu, penyakit medis gitu dok. Nah dok, dan sebenarnya apa sih langkah pertama nih yang harus diambil jika merasa mengalami burnout ataupun depresi dok? Jadi kalau misalkan burnout atau depresi, kalau misalkan masih bingung ya, ini burnout apa depresi ya, sebaiknya memang langsung konsultasi ke ahli, bisa ke psikolog klinis atau bisa ke psikiater gitu. Tapi kalau misalkan untuk burnout, kalau misalkan dirasa oh cuma burnout mungkin ya, yang pertama dilakukan yang pasti kita harus tahu pertama permasalahannya apa dulu nih, yang bikin kita burnout apa dulu. Nah setelah itu kalau misalkan kita sudah tahu, kita cari waktu untuk istirahat, gitu. Cari waktu untuk istirahat supaya kita bisa memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan penyebab kita burnout itu. Gitu. Kalau misalkan sudah ada beberapa step ya maksudnya. Jadi setelah itu kita bisa mungkin minta dukungan, support dari Mungkin keluarga, kerabat terdekat keluarga atau teman. Kita bisa minta saran. Misalkan saya dalam kondisi seperti ini kira-kira ada enggak tips gitu ya kan, saran maksudnya untuk menyelesaikan kondisi seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita dimanapun ya, di pekerjaan, pendidikan ataupun waktu kita misalkan lagi merawat orang lain, kita tanya lagi ke diri kita sendiri, sebenarnya saya bekerja ini tujuannya untuk apa sih gitu. Saya sekolah ini tujuannya untuk apa? Jadi supaya kita bisa menemukan kalau kita udah tahu jawabannya, kita bisa menemukan passion kita lagi. Kenapa kita sampai mengambil jalan ini gitu. Sampai pertama kali akhirnya mau bekerja ini kan karena apa gitu. Jadi supaya istilahnya sih sebenarnya ada meningkatkan motivasinya lagi ya dok ya? Membangkitkan motivasi kita lagi supaya kita jadi oh iya sih saya mau kerja di sini karena saya maunya begini gitu ya kan. Jadi kita meningkatkan motivasi supaya bisa
semangat lagi untuk kembali melakukan aktivitas tersebut gitu. Oke, nah tadi dokter udah sempat singgung sedikit terkait dengan self diagnosa gitu ya dok ya. Mungkin banyak nih orang-orang yang kayak kayaknya aku nih lagi aku nih lagi burnout gitu. Aku nih lagi depresi gitu. Tadi kan dokter udah bilang mungkin kalau memang tidak bisa untuk menyimpulkan sendiri ya dok ya, apakah ini burnout ataupun depresi, dan juga sudah melewati tahap-tahap seperti tadi ya dok, udah coba istirahat dan lain sebagainya, tapi memang belum terselesaikan, bisa langsung berkonsultasi dengan ini ya dok, dengan tim medis gitu atau. Nah tapi yang menjadi permasalahan ini pasti banyak nih yang kayak gini dok. Ketika ingin berkonsultasi ke psikolog atau psikiater, itu tuh banyak yang masih rasa malu gitu ya dok ya. Atau kayak karena stigma-stigma yang ada di masyarakat, bahwasanya ketika kita datang ke psikolog atau psikiater itu dianggap apa ya dok ya, dianggap memiliki gangguan kejiwaan gitu dok. Ya memang memang sampai saat ini walaupun sudah mulai berubah ya, stigma itu memang masih melekat ke orang-orang yang memang berkonsultasi atau berobat ke psikiater maupun ke psikolog klinis. Kalau misalkan jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau yang mengalami itu yang mengalami kondisi seperti itu kan kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu mendengarkan pendapat orang lain karena kalau misalkan ternyata memang kita memerlukan suatu tindakan atau pengobatan, kan kita sendiri yang akan merasakan efeknya gitu, benefitnya. Jadi kalau misalkan kita lama mendengarkan orang lain dan ternyata memang mungkin kita memang mengalami kondisi seperti depresi gitu, kalau tidak ditangani, yang rugi kan diri kita sendiri gitu. Cuman mungkin kalau misalkan memang masih agak susah, misalkan ke psikiater biasanya pasti langsung stigmanya kan langsung ini ya kan, mungkin boleh kalau ke psikolog klinis kan lebih ini ya, maksudnya orang-orang masih lebih terbuka gitu. Tapi cuma ya harus dipastikan bahwa psikolog yang didatangi adalah psikolog klinis gitu. Karena mereka kalau misalkan memang mungkin kondisi yang saat itu hanya perlu mungkin konseling atau psikoterapi dari psikolog klinis. Kalau misalkan mereka memang menilai perlu dirujuk ke psikiater, mereka juga pasti akan merujuk ke psikiater gitu. Jadi kalau misalkan ada yang merasa kok ini ya, ada gejala-gejala yang kayaknya saya mengalami depresi atau mengalami gangguan jiwa lainnya, nggak apa-apa gitu, karena itu untuk benefitnya juga untuk balik ke diri masing-masing juga. Nggak usah ngerasa ini ya dok ya, terintimidasi gitu dengan stigma-stigma yang ada di masyarakat gitu, karena memang juga yang merasakan impactnya diri kita sendiri ya dok ya, mulai dari capeknya gitu, jadi tidak bisa produktif lagi dan lain sebagainya, dan juga ketika kita mengalami pengobatan kan yang merasakan baiknya juga di kita ya dok ya, dapat merasakan impact daripada pengobatan tersebut. Oke, nah dok, dan gimana sebenarnya peran profesional nih seperti psikolog atau psikiater dalam penanganan burnout ataupun depresi ini dok? Ya, kalau peran psikolog, kalau misalkan psikolog klinis ya mungkin mereka lebih ke ini ya, konseling dan psikoterapi gitu. Jadi mungkin untuk kalau ke saya maksudnya ke psikiater kan memang untuk kondisi yang memang sudah perlu membutuhkan pengobatan gitu. Misalkan pada kondisi depresi yang dia sudah tidak bisa ditangani hanya dengan konseling atau psikoterapi gitu. Karena moodnya sudah terlalu jauh turun gitu. Jadi dibutuhkan obat supaya moodnya ini bisa naik dulu. Nah, baru setelah itu baru kita lakukan psikoterapi gitu. Karena pada orang-orang dengan kondisi depresi berat, dia akan mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk cara berpikir gitu ya. Kemampuan berpikirnya juga akan terganggu. Jadi pada beberapa kasus pada depresi berat memang
perlu penanganan medis seperti pemberian obat. Kemudian setelah agak naik moodnya baru kita lakukan psikoterapi gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi memang ada tahapan-tahapannya ya dok ya, mulai dari psikolog mungkin untuk diagnosis awal gitu ya, untuk mencari mungkin penyebab daripada burnout ataupun stresnya ini apa gitu. Ketika dok, apakah mungkin dari psikolog nih, kalau misalkan dari psikolog untuk masalah yang dialaminya sudah dapat terselesaikan, apakah memang sudah bisa dianggap sembuh total atau butuh perawatan lebih lanjut atau seperti apa dok? Ya tergantung kasusnya seperti apa ya gitu. Jadi kadang-kadang pada beberapa orang memang kondisinya itu hanya memang perlu cukup dengan psikoterapi konseling gitu, dengan psikolog klinis. Jadi dengan psikoterapi itu sudah cukup, tidak perlu pengobatan gitu. Ya kalau misalkan memang sudah bisa membantu, sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya sudah cukup gitu. Tapi kalau misalkan kadang-kadang memang harus ditangani dengan pengobatan dulu, ya mungkin akhirnya dirujuk ke psikiater dulu gitu. Oke, jadi memang dilihat tergantung kondisinya ya dok ya, bagaimana kondisi pasien ketika dari psikolog ya dok ya, ketika memang sudah ada mungkin perubahan dan juga memang sudah terlihat di diagnosa nih sudah selesai permasalahan yang dialaminya, berarti sudah tidak perlu melanjutkan lagi ke tahap lebih lanjut atau di psikiater untuk diselesaikan secara medis ya dok ya. Oke. Nah dok, apakah memang pasien yang mengalami burnout ataupun depresi ini bisa benar-benar sembuh atau seperti apa dok? Mungkin istilahnya bukan sembuh ya, mungkin istilahnya ya, maksudnya kalau dapat kembali beraktivitas normal mungkin ya dok? Jadi bisa, ya kalau burnout ya berarti burnoutnya sudah nggak ada gitu ya kan, sudah bisa diatasi gitu. Kalau misalkan depresi tergantung juga, karena pada depresi pada psikiatri itu ada berbagai macam ya, ada episode depresi, ada gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi, ada juga gangguan jiwa berat yang dia salah satunya juga bisa menimbulkan depresi gitu. Jadi tergantung dari kasusnya lagi gitu. Jadi kalau kita sih bukan istilahnya mungkin bukan sembuh ya, tapi terkontrol gitu depresinya. Lebih bisa di manage gitu ya dok ya, terkait. Jadi mereka sudah bisa beraktivitas dengan baik tanpa ada gangguan dari depresinya itu gitu. Oke. Nah dok, ketika ini nih pasien mengalami depresi, mungkin sampai ada yang biasanya tantrum gitu, ada nggak dok, yang memang dari depresi yang berkelanjutan sampai kayak apa-apa tuh jadinya bawaannya tantrum gitu-gitu dok? Sensitif gitu. Iya, jadi sensitif gitu. Iya, ya banyak sih. Jadi kan karena depresi itu dia kan jadi agak pikirannya kan negatif terus ya. Jadi akhirnya pasti kalau misalkan negatif, pasti kita jadi lebih sensitif dengan kondisi sekitar. Jadi kita menganggap misalkan mungkin kayak ada orang ngeliat kita aja jadi sensi. Jadi sensi. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita dalam kondisi baik, itu hal yang biasa nggak berpengaruh ya, gitu. Tapi karena kita mungkin sensitif, jadi ngapain sih gitu lihat-lihat gitu. Oke, ini udah makin menarik nih ya dok ya. Kita udah berbicara bagaimana sebenarnya penanganan daripada burnout dan juga depresi ini, tapi kita jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia.
Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Lu pada ikut semua. Iya bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini, cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam acara Cinta Sehat. Oke dok, tadi kan kita udah bincang-bincang sedikit nih terkait bagaimana sebenarnya penanganan daripada burnout maupun depresi. Nah dok, mungkin bagaimana sih sebenarnya dukungan keluarga, lingkungan, ataupun kerabat nih yang dapat membantu kita pada saat tahap pemulihan dok? Dukungan ya, kalau dari sebenarnya dari keluarga maupun lingkungan terdekat yang bisa dilakukan sebenarnya menyupport ya kan, jadi memberikan dukungan aja yang sebaik-baiknya kepada pasiennya gitu. Jadi maksudnya mungkin dari sekedar hanya menemani, terus menemani saat kontrol, minum obat, atau sekedar mendengarkan pasiennya juga bercerita itu sudah cukup gitu. Yang penting menunjukkan bahwa ke pasien ini bahwa dia tidak sendiri karena ada keluarga atau lingkungan terdekat yang akan selalu menemani gitu. Oh jadi bentuknya support secara mentalnya ya dok ya, disupport gitu, selalu ditemenin biar dia nggak pernah merasa sendirian, malahan ketika merasa makin sendiri berarti itu makin drop ya dok ya, makin bisa membuat tuh makin drop gitu, moodnya makin negatif gitu bawaannya. Oke. Jadi memang harus ini ya dok, lingkungan ini sangat mendukung ya untuk bagaimana pemulihan daripada pasien yang terkena depresi. Oke. Nah dok, dan gimana sebenarnya strategi sehari-hari nih untuk kita untuk mencegah kedua kondisi ini dok? Kalau untuk mencegah burnout yang pasti karena itu awalnya dari stres ya, jadi kita harus mempunyai manajemen stres yang baik gitu. Kalau misalkan kita jadi sebelum stres itu menjadi stres yang berkepanjangan, jadi secepat mungkin kita selesaikan. Kalau misalkan kita tidak bisa selesaikan sendiri, nah kita harus mencoba untuk mencari bantuan, maksudnya bertanya gitu, supaya stres ini tidak jadi semakin lama dan semakin panjang gitu. Itu untuk burnout. Tapi kalau misalkan untuk depresi sendiri, karena depresi ini tergantung dari masing-masing orang ya. Jadi kita tidak bisa bilang waktu mencegah depresi itu caranya kayak gimana gitu. Kita kan nggak tahu orang dapat bisa mengalami kondisi depresi, belum tentu aja dia belum tentu dia burnout dulu terus baru depresi. Bisa aja dia nggak melewati burnout udah depresi karena pengaruh dari personalitinya ataupun dari lingkungannya. Jadi kalau untuk depresi sih intinya selama kalau misalkan kita merasa kok tidak seperti biasanya ya, dan itu misalkan kita rasakan lebih berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin kita harus lebih peka dan segera minta pertolongan ke yang lebih ahli gitu, seperti itu. Oke, nih dok, dan sebenarnya kalau menurut dokter nih, dari pandangan dokter, apakah mungkin lingkungan pekerjaan ataupun pendidikan saat ini yang ada di Indonesia ini apakah sudah mungkin mensupport gitu dok terkait kesehatan mental atau seperti apa dok?
kalau di Indonesia saya kurang tahu jelas ya, tapi maksudnya mungkin ada beberapa. Kalau contohnya kalau saya kan karena dulu di tempat saya sekolah itu saat ini sudah mulai ada misalkan seperti hotline center gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memang merasa kok mau konsultasi atau apa dan kita malu mungkin untuk langsung datang ke tempat, kita bisa telepon gitu. Jadi nanti langsung bertemu dengan, maksudnya berbicara dengan profesional gitu. Sebaiknya mungkin di tempat pekerjaan, tempat pendidikan mungkin kalau memang perlu ya bisa juga ada tempat maksudnya untuk mungkin para pelajar ataupun para pekerja itu bisa curhat lah istilahnya berkonsultasi gitu. Berkonsultasi, tapi tempat itu ya jelas harus terpercaya ya, jangan sampai harus profesionalnya ya, Dok. Harus profesional, jangan sampai apa yang mungkin mereka ceritakan malah jadi tersebar kemana-mana ya, itu kan tidak profesional, malah jadi beban nanti makin stres ya jatuhnya. Iya, ya. Seperti itu. Oke, nah Dok, apakah ini nih kalau yang di bidang pendidikan di sekolahan biasanya itu ada yang namanya guru BP gitu, Dok? Apakah itu menjadi salah satu sarana nih untuk bagaimana dapat membantu mungkin pelajar nih untuk dapat memanajemen emosinya gitu, Dok? Sebenarnya bisa aja sih, seingat saya ya guru BP itu kan memang lebih ke guru konseling ya kalau saya dulu sekolah itu ya. Ya itu memang untuk membantu para murid-murid yang memang mungkin ada masalah di pendidikannya atau mungkin ada masalah di lingkungannya gitu. Jadi kehadiran guru BP memang bisa membantu untuk mengurangi stres pada pelajar seperti itu. Oke, baik Dok. Ternyata nih tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Ternyata kita udah membahas nih tentang apa itu burnout dan apa itu depresi, dan ternyata burnout dan depresi ini sudah ada nih di kehidupan kita sehari-hari mungkin ya, Dok ya, tapi mungkin kita yang belum sadar atau bagaimana, dan bagaimana pentingnya nih untuk kita dapat mengelola atau memanajemen stres kita agar tidak berujung menjadi burnout ataupun sampai berujung pada depresi. Jadi mungkin kita bisa langsung dengerin nih kesimpulan dari dokter atau ada pun pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan nih untuk masyarakat sekalian, untuk pemirsa, bagaimana sebenarnya terkait dengan burnout dan depresi ini, Dok. Ya, jadi kalau mungkin pesan aja ya, kalau pesan saya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita merasa ada yang tidak seperti biasanya ataupun kita merasa aduh apakah saya ada gangguan jiwa, daripada kita mendiagnosa diri sendiri dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, mungkin sebaiknya kalau misalkan merasa ada yang tidak biasa pada diri sendiri bisa langsung berkonsultasi pada profesional. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak nih dokter udah datang ke Cinta Sehat. Tentunya sudah membagikan ilmu yang tentunya bermanfaat nih untuk kita sekalian. Nah, baik pemirsa, saya Amanda Tessa mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.